Musuh terberat di ujian EPS Topik Korea 2024. Kira-kira musuh terberat itu siapa? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai keresahan dari bolo-bolo yang mau mengikuti ujian EPS Topik 2024. Disclaimer, video ini tak bikin atas asumsi pribadiku. Misal nggak relate sama pendapat bolo-bolo, monggo nanti boleh tulis di kolom komentar. Karena setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Tapi di sini saya tekankan, video ini tak bikin atas pengalaman pribadiku. Banyak banget bolo-bolo yang resah, takut atau mungkin deg-degan, cemas. Ini nanti ujiannya kayak gimana caranya biar lulus, saingannya ada berapa, kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu bolo-bolo untuk cemas atau mungkin deg-degan atau takut atau apa, itu nggak perlu, ya kan? Kenapa? Karena yang bolo-bolo takutkan pun, misal bolo-bolo berusaha semaksimal mungkin, terus berdoa, insya Allah yowes bakal lulus, kayak gitu. Terus di sini musuh terbesar itu apa tuh mas? Sebenarnya musuh terbesar bolo-bolo ya bukan pesaing yang banyak. Meskipun nggak dipungkiri setiap tahunnya yang ikut EPS Topik ini banyak banget. Bahkan di tahun lalu itu ada 30.000 lebih. Dulu juga pas pada saat saya ujian 2017 pun sama, ada 32.000. Dulu malah cuma diambil 7.000. Terus di tahun lalu diambil 12.000, berarti yang 20.000 kemana? Ya nggak lulus, ya kan? Sebenarnya yang bikin berat itu bukan saingan itu bolo. Musuh terbesar bolo-bolo sendiri yaitu ya diri kita sendiri. Loh, kok diri kita sendiri mas? Masalahnya yang paling berat itu melawan rasa males diri kita sendiri. Terkadang kita nggak bisa untuk konsisten, nggak bisa terus untuk belajar terus. Terkadang masih kalah sama hal-hal yang nggak begitu penting. Mungkin ada game, mungkin ada yang sekarang kan scroll TikTok itu tuh. HP intinya sebenarnya sih poin dari semua yaitu HP. Jadi untuk bolo-bolo mungkin yang sekarang mau menghadapi tes EPS Topik, saran dari saya untuk sementara misal ada HP, hal-hal yang bikin bolo-bolo kecanduan, entah kecanduan scroll misal ya, itu dihapus aja nggak apa-apa. Misal bolo-bolo bisa mengatur sih lebih bagus, kayak gitu. Terutama yang paling sering ini game. Dulu flashback ke belakang waktu proses, teman-temanku juga dulu pada punya game waktu itu COC itu. Bahkan teman-teman rela untuk menjual akun COC terus di-uninstall akun COC ini. Mungkin untuk bolo-bolo yang masih kecanduan game boleh menunda kesenangan sesaat lah mungkin. Kurang lebih kayak gitu. Karena tanpa bolo-bolo konsisten, tanpa belajar terus, tanpa banyak latihan soal, latihan translate, baca cepat, itu untuk bersaing sama teman-teman di luar sana juga agak sulit. Kenapa? Karena rata-rata ini nanti yang bakal bolo-bolo hadapi yang pernah ikut ujian di tahun lalu, termasuk juga yang sudah pernah ke Korea setahun 2 tahun mutus kontrak, pasti banyak yang ikut ujian pemula. Terus orang yang pernah di Korea nggak bisa entry, ini juga banyak yang ikut ujian pemula. Jadi itu adalah lawan bolo-bolo. Selama bolo-bolo bisa melawan rasa males, bisa belajar konsisten, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin, kayak gitu. Karena penyesalan ini datangnya belakangan bolo. Bagiku sih lebih baik menunda kesenangan sesaat untuk jangka panjangnya nanti. Bolo-bolo mau nge-game atau mungkin mau penan sak bosan mulai udah sampai Korea kono sak seneng, mau seneng-seneng ngapain aja terserah, ya kan? Tetapi semua juga hak bolo-bolo masing-masing. Di sini saya juga nggak bisa untuk ngatur, cuma mungkin misal bolo-bolo resah nggak bisa ngatur waktu belajar, yaitu atur jam belajar bolo-bolo. Misal ini saatnya belajar, HP tak tinggal, tak cas,
kayak gitu, terus nanti fokus belajar. Misal pas lagi keluar atau diajak main temen, ajak main nggak apa-apa, yang paling penting bolo-bolo juga di HP ini ada yang namanya entah soal-soal, entah aplikasi atau apa nanti untuk belajar. Jadi nggak begitu ketoro lah, ibaratnya masih ngumpul sama temen tapi kita ngelihat HP, itu latihan soal kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Intinya bolo-bolo rasa malesnya dilawan karena harus ada perjuangan yang serius untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Apalagi misal nanti ini kuotanya sedikit, syukur-syukur kuotanya banyak kan KKM rendah, tapi kan kita nggak tahu. Yang paling terbaik yaitu kita berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Buat bolo-bolo yang mau tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau ngasih tip. Buat bolo-bolo yang udah lulus, pengalaman dulu belajar kayak gimana, bisa tulis di kolom komentar sini. Dan insya Allah nanti bermanfaat untuk bolo-bolo sampai video ini ada sampai kapanpun. Mungkin yang proses galuh nggak tahu gimana caranya biar bisa konsisten, bolo-bolo boleh tulis di kolom komentar ini. Dan satu lagi yang saya tekankan, bolo-bolo harus ingat kenapa kok bolo-bolo harus semangat, harus konsisten, karena ingat tujuan awal bolo-bolo mengikuti proses ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.